Kokin kasih panjangan di sokang rubuh lo. Iya kan nama nih panjangan rubuh lo. Oh, tuh boleh ning pas kuennya. Iya, yakin gua ada bentuk. Oh, berarti jembatan Gintung Tengah blok bentuk ya? Iya. Tak sumur paksa mana? Iya. Maksudnya setan-setan kang galak ya posisi ngapa tombak trisula kayak gerandong kah? Ya makanya. Ya lah kita mainnya marek lah, maksudnya kita ngobrol-ngobrol karo penghuni kene lho. Setan-setan kang sering gawe wong blai kah ning jembatan kan lah. Karena wong kang ndase langka dari sosoknya kah. Wongnya gede dhuwur ndase langka duli anak gondoruwo, anak grandong kang nah tombak trisula kono no. Iya, ya wis liyane lah. Jadi tombak trisula kah? Ya kita tak obroli. Maksudnya kah aja nganggu wong kang lewat aja nganggu wong kene kon so. Sering bisa nang apa? Kadang-kadang akeh wong tiba kecelakaan ngono lho. Ya jembatan kin le. Setane le galak-galak anak kedik kula silumane. Iya. Yang penting aja di nganggu wae lah wong liwat apa ya asale sering pisan. Sering pisan wong blai ning kene iso. Apa? Bisa. Sumbernya lagi bagus. Sumbernya ya. Iya, lu pening. Ya wis mongko non bae sih gaib-gaib kene aja nganggu wong liwat bae lah aja nganggu wong kene. Saya sering bisa nak wong blai jembatan gini so. Ya mau kita lah ganti banding kene mampai kita emang kalau koncok bae mene ge kalau ane gaib-gaib kene ge. Sering ganggu wong liwat apa sering bisa anak wake wong blai kadang soke iya wujudakan diri di muka panjangan kalau udah lakangin rubuh ya ngerubuh di makam lah ya sini sih aja nganggu lah gaib-gaib ini tak ngomong wis. Jadi awal ceritanya ketika saya lagi nguli bangunan di daerah situlah blok pesantren Gintung Tengah ya. Itu saya seperti didatangi oleh sosok sesepuh goib dari makam Gintung Tengah pinggir jalan itulah, nggak tahu makam apa namanya. Yang jelas ketika awal saya bekerja di situ seperti ada sosok gaib sesepuh situ yang seolah-olah apa ya mengajak bermediasi atau mengajak ngobrol dan menggambarkan bunga Kamboja. Setelah saya coba melihat bunga Kamboja kuning ternyata ada di kuburan. Ternyata memang sosok gaib sesepuh itu berasal dari situ. Dan mungkin kalau diajak ngobrol langsung mungkin ada kaitannya dengan jembatan Gintung Tengah. Sehingga ya mungkin ya sesepuh ataupun sosok gaib yang mungkin menunjukkan lah istilahnya bahwa di sini banyak makhluk yang sering membuat orang celaka. Jadi jin-jin yang ya jahat lah, jin-jin yang suka istilahnya membuat orang celaka. Memang saya sudah terbiasa ketika ke mana-mana istilahnya biasanya ada sesepuh yang sering ya ngasih tahu bahwa di sini banyak jin-jin yang suka menggoda. Sehingga saya mencoba untuk menetralisir dengan izin dan pertolongan Gusti Allah semuanya ya. Kalau saya sih aduh nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa, lemah tak berdaya.
Begitu awal ceritanya ya para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Para sahabat sedulur dengan di beane dimanapun Anda berada, salam seduluran dari saya Kang Irfan Wong Cirebon. Bagaimana kabarnya para sahabat sedulur dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pada sehat selalu, waras KB. Sedikit berbagi cerita dan pengalaman. Bukan saya mengkuak ataupun sok pintar atau sok bisa, sok ngerti, sok paham, tidak. Ini hanya sebuah kebetulan saja, dan sebenarnya saya tidak mau membuat video-video yang seperti ini. Yang saya takutin itu adalah membuat pikiran masyarakat itu semakin takut atau wedi, atau semakin semakin merasa takut dengan bangsa-bangsa gaib atau bangsa jin. Yang saya khawatirkan di situ kalau ngobrol-ngobrol masalah misteri-misteri yang ada di jalan, ya seperti halnya ya yang saya akan ceritakan ya. Ini sebuah kebetulannya di jembatan Gintung Tengah. Ini sebenarnya udah lama wis lawas. Ada seorang yang pernah bercerita pada saya bahwasanya di jembatan Gintung Tengah itu ya dulu itu pernah katanya lagi lewat malam Jumat Kliwon, ya ada seorang yang lewat di situ itu ya ditakut-takutin lah, mewujudkan diri sosok makhluk jin itu dengan berwujudan yaitu sosok tinggi besar tapi tanpa kepala. Dan kemudian banyak lagi cerita-cerita dari warga lah. Ya, karena memang ini hanya kebetulannya, bukan berarti saya ini mengkuak atau ingin atau gimana. Jangan berpikir yang negatif dulu, karena ini hanya sebuah kebetulan saja. Jadi kebetulan saya lagi kerja lagi nguli bangunan, ikut nguli bangunan di daerah situlah. Di situ di jembatan Gintung Tengah kan ada belok kanan blok pesantren. Nah di situ saya lagi istilahnya ya nguli bangunan, jadi hanya sebuah kebetulan saja. Kebetulan saya lagi ikut kerja di situ, ada seorang perempuan yang terkena gangguan gaib. Singkat cerita aja, perempuan yang terkena gangguan gaib sudah dicek medis ke rumah sakit, hasilnya memang tidak ada penyakit medis ya. Udah dicek sampai 2 kali memang nggak ada medis, dan kemudian sudah dibawakan ke paranormal dan ya banyak ya ditanya-tanyain kenapa dari sana dan dari sini. Dan memang karena memang saya lagi kerja di situ, jadi saya memang saya terpanggil atau gimana rasanya kalau lagi ada seorang yang mungkin benar-benar kebetulan benar-benar terganggu oleh bangsa gaib. Jadi saya merasa terpanggil, kasihan, memang udah terbiasa. Jadi saya mencoba untuk menengok, ternyata benar ya perempuan ini terkena gangguan gaib. Sosoknya apa saja, yaitu ada semacam kayak gerandong yang membawa tombak trisula, dan juga ada yang paling besar ini kekuatannya ya sangat luar biasa, itu ular siluman yang mungkin berpenghuni di jembatan Gintung Tengah ini. Saya juga kewalahan ngadepinya, luar biasa sekali kekuatannya. Dan padahal saya nggak ngajak tempur, nggak ngajak ribut, dan nggak ngajak apa-apa ya, hanya saya kebetulan saja lagi kerja di situ, tapi kok tiba-tiba mereka nyerang saya setiap hari. Jadi secara tidak sengaja saya itu bertempur dengan mereka itu sampai 7 hari 7 malam. Ya alam mimpi bertempur, lagi kerja pun sambil bertempur nguli bangunan. Aduh. Jadi hampir 7 hari 7 malam. Ya semuanya karena pertolongan Allah semuanya. Jadi manusia itu lemah, nggak bisa apa-apa, hanya sebuah kebetulan saja. Bukan berarti saya orang sakti, orang hebat, orang pintar, orang begana begini. Jangan berpikiran yang kesana-sana. Semuanya atas izin Allah, semuanya atas pertolongan Gusti Allah ya para sedulur. Jadi ini hanya sebuah kebetulan saja. Ketika saya lagi kerja di daerah situ itu ya begitu. Banyak energi-energi yang negatif yaitu yang mengikuti dari jembatan Gintung Tengah ini. Ternyata banyak sekali sosok-sosok gaib yang
kayaknya sering mencelakakan banyak orang ya istilahnya. Mungkin ketika saya coba bertanya-tanya pada warga sekitar situ, memang banyak kejadian kecelakaan di situ. Ya makanya saya bukan berarti saya hebat sakti, jadi sedikitnya saya mencoba untuk bermediasi dengan makhluk-makhluk mereka untuk menghentikan aktivitas mencelakakan bangsa kita, bangsa manusia ini. Jadi katanya memang benar banyak sekali hal-hal yang aneh yang mungkin terjadi di jembatan Gintung Tengah ini. Katanya angker begini dan begitu, bla 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 bla. Intinya kita tidak usah takut kepada bangsa jin, kita takutnya kepada Allah saja. Yang pertama ya kita harus berdoa ketika mau bepergian kemana, berdoa mohon perlindungan kepada Gusti Allah, karena kita ini ya nggak ada kesaktian, kita ini lemah ya. Jangan merasa kita ini punya gini dan begitu, jangan sombong intinya, jangan ngaku-ngaku bisa, ngaku-ngaku jadi takabur nantinya. Memang mereka juga bisa menyakiti kita, takutnya begitu, jadi jangan nantang-nantang, aduh gak ya. Jadi saya ya sebuah kebetulan saja, saya tidak ada niat untuk bertempur dengan sosok-sosok lelembut yang berpenghuni di jembatan Gintung Tengah ini. Anak-anak tempur ngajak. Sebenarnya saya malas buat video seperti ini ya. Takutnya yang saya khawatirkan itu menambah pikiran orang, jadi makin takut, diada-adakan yang seharusnya tidak perlu diceritakan pula. Mending yang diceritakannya orangnya ya istilahnya nggak sensitif lah. Kalau orangnya penakut, itu mereka akan menghasilkan sesuatu ilusi, halusinasi, dan ketika melewati itu mereka mempunyai bayangan bahwa di situ ada sosok begini, padahal itu adalah terwujudnya sosok itu adalah oleh hasil pikiran kita sendiri, ilusi dan halusinasi. Jadi jangan kita ini ya ngomong yang mendahului, jangan ngomong yang aneh-aneh begitu. Kita semua serahkan kepada Gusti Allah, berdoa minta perlindungan pada Gusti Allah. Begitu para sedulur, jadi tidak ada yang lebih kuat kecuali kekuatan Allah. Begitu, kita ini lemah, jin juga lemah. Semuanya karena pertolongan Allah dan kekuatan Allah. Begitu para sedulur. Aduh, anak-anak bay. Jadi hanya apa ya? Buat cerita-cerita saja ya, bukan berarti saya ini mengkuak. Karena manusia itu lemah, nggak ada kesaktian, nggak ada kehebatan, nggak ada ilmu-ilmuan. Semuanya itu pemberian, pertolongan dari Gusti Allah. Begitu para sedulur. Jadi bukan berarti aduh saya pengen terkenal begini, hanya kebetulan saja, jadi saya pengen berbagi saja. Intinya kita ini jangan lupa berdoa, karena di antara kita tidak ada kesaktian. Jadi di kita atau siapa nggak ada kesaktian, nggak ada ilmu, nggak ada kehebatan, semuanya lemah. Jadi jangan takabur, sok-sokan begana begini dan begitu, semuanya itu atas izin dan pertolongan Gusti Allah para sedulur. Jadi makanya saya ini ngobrol, wah pukul rata aja lah, biar kita ini aduh, biar nggak berpikiran yang aneh-aneh. Maksudnya ada begana, ada begini, ada begitu ya, karena pikiran kita ke situ, jadi ya kita terbawa pikiran ke situ. Coba kalau kita ini diperbaiki ibadah kita semakin mendekatkan diri kepada Gusti Allah, ngaji terus, dengarkan tausiah ceramah, agar kita ini nggak memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi kita ini belajar berpikir positif. Ketika kita selalu berpikir negatif, berpikiran gaib yang datangnya gaib terus. Karena apa? Yang ada di pikiran kita hal-hal gaib. Ya seperti Anda ini nonton channel gaib, jadinya ya berpikiran yang bukan-bukan. Yang seharusnya tidak dipikirkan. Begitu Mas, mending kita positif, biarkan mereka. Semua itu atas izin pertolongan Gusti Allah ya. Jadi semuanya kembali kepada diri kitanya, bagaimana kita istilahnya menyikapi segala sesuatu ya. Jadi diawali dari diri kita dulu. Jadi kita ini jangan menelan mentah-mentah, apalagi yang sumbernya dari media. Ini kan video saya buat mungkinnya. Jangan difilter secara mentah-mentah. Jadi disaring dulu apakah benar atau gimana. Jadi begitu, setiap kita menonton video, melihat video itu jangan dulu kita buru-buru percaya. Karena yang sumbernya dari media itu belum tentu benar adanya ya. Yang kita lihat itu belum tentu benar. Apalagi tentang gaib-gaiban itu,
Tuh 100% paling ya 25% asli, yang 75%-nya kosong, palsu ya. Jadi begitu Pak Sadur. Jadi kalau yang di YouTube itu Bugana dan begitu itu semua hanyalah hiburan ya para sedulur. Berantem dengan jin, berantem dan begini kelihatannya seperti nyata, tapi itu adalah sebuah hiburan. Karena apa saya berbicara seperti ini? Ketika orang itu bertempur dengan bangsa jin yang sakti dan memiliki kekuatan, itu mereka akan merasakan sakit-sakit dan pegel semuanya para sedulur. Begitu, itu semua juga atas pertolongan izin Allah. Jadi tentang gaib-gaiban itu nggak sembarangan para sedulur. Begitu ya para sedulur. Jadi kita jangan buru-buru percaya orang sakti begini bla 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 dan lainnya. Kita ini lemah, nggak berdaya apa-apa. Semuanya lebih bagus kita ini langsung minta pertolongan kepada Gusti Allah. Makanya kita perbaiki ibadah kita. Kenapa kita doa kita nggak mempan? Kenapa kita selalu diganggu bangsa gaib? Ya karena kita ini nggak koneksi hatinya ya. Jadi hati kita ini nggak terkoneksi. Apa itu nggak terkoneksi? Jarang zikir dalam hatinya begitu. Jadi gampang sekali terkena gangguan bangsa gaib. Biasanya begitu. Kasus-kasus yang pernah saya yang ngobatin orang lah contohnya, bukan berarti saya takabur, istilahnya kita kan sesama harus kewajiban kita menolong sesama ya, kita diberikan kelebihan apa ya kita tolong sesama ya, jadi hidup kita ini bisa bermanfaat untuk sesama. Begitu para sedulur sahabat dimanapun anda berada. Jadi sosok-sosok yang di jembatan Gintung Tengah ini memang sangat jahil ya para sedulur. Memang saya merasakan ya, yang merasakannya. Saya 7 hari 7 malam itu tempur dengan bangsa mereka, rasanya luar biasa, sakit badan pada pegel, ngawur pikiran, linglung begitu para sedulur. Karena apa? Kita ini ya istilahnya bertarung bukan dengan tenaga dalam saja, pikiran juga harus kuat, hati juga kuat, harus kuat. Itulah resiko kita ketika berhadapan dengan makhluk gaib, apalagi makhluk gaibnya mempunyai kekuatan yang tinggi ya para sedulur. Makanya bukan berarti saya nggak percaya dengan tontonan YouTube gaib itu, karena nggak sembarangan. Ketika orang itu memiliki kemampuan biasanya makin merunduk ilmu padi ya. Jadi nolong aja, nggak dipamer-pamerin begana begini. Mungkin edukasi, tapi edukasinya yang berisi, jangan diisi-isi yang diada-adakan begana dan begini. Nolong aja, jadi aduh dicampur begana begini, keluar api segala macem ya, begitu. Banyak yang video-video yang ngawur, yang ngaco begitu para sedulur. Aduh anak-anak manusia. Jadi tapi nggak usah takut, kita punya Allah, ada Allah. Makanya kita perbaiki ibadah kita, jangan ngomongin orang, jangan berprasangka buruk tetap terhadap sesama, positif. Itu akan mengurangi energi kita yang negatif, jadi kita mempunyai energi yang positif. Karena dari belajar berpikir positif, kita belajar berbagi ya manfaat kepada sesama, entah itu harta, entah itu pikiran, entah itu tenaga. Karena sudah menjadi tugas kita ya. Adanya apa dalam diri kita, ilmu, kita bagikan ilmunya. Tapi jangan sekedar pinter ngomongnya. Jangan pinter ngomongnya doang, praktekkan dan buktikan. Ada apa di dalam, istilahnya kita punya apa dalam hidup kita ini. Adanya harta, kita bagikan sedikit harta kita. Adanya tenaga, ya kita bantu yang memerlukannya. Adanya pikirannya, bantu orang-orang yang mungkin perlu pikiran kita. Begitu para sedulur. Memang kita ini dilahirkan di dunia itu memang pastinya ada tanggung jawab atau ada kewajiban yang harus dijalani. Kewajiban kita sebagai manusia ya, hakikat manusia diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Jadi kita belajar di situ para sahabat sedulur. Allah anak-anak. Jadi ini sekedar ngobrol-ngobrol ya. Jadi sosok-sosok yang ada di jembatan Gintung Tengah ini memang jahil, tapi alhamdulillah atas perlindungan dan pertolongan Gusti Allah ya, alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan. Karena memang secara kebetulan itu saya istilahnya nggak ada niat sama sekali buat bertempur dengan sosok-sosok yang ada di sana itu di jembatan Gintung Tengah anak-anak. Jadi intinya kita ini ya istilahnya jangan sampai ya terlalu jauh ya.
jauh dari ibadah. Jadi kita ini ya ngaku-ngaku orang Islam, ya harusnya kita ini jalankan perintah agama, ya, jauhi segala larangannya. Jangan mendekati larangan, menjauhi perintah. Ini diwalak-walik tadi. Anak-anak baik. Jadi saya orang bodoh, saya orang awam, saya orang yang masih banyak kekurangan dan masih pengen banyak belajar kepada orang-orang yang lebih wawasannya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi lagi, dan pengalamannya luar biasa. Saya pengen lebih banyak belajar lagi dari mereka karena saya merasa bodoh, merasa banyak kekurangan. Ya orang bodoh lah, nggak ngerti apa-apa, orang awam, intinya begitu. Jadi sekedar berbagi pengalaman saja, bahwasanya kita perbaiki ibadah kita intinya biar nggak terganggu oleh bangsa-bangsa jin. Aduh, anak-anak baik, perbaiki ibadah kita, terus istilahnya belajar berzikir dalam hati. Aduh, anak-anak baik, ngobrol ke kayak ya, intinya begitu para sedulur. Cuman sekedar berbagi itu aja lah, cerita tempur dengan bangsa-bangsa. Aduh, bangsa-bangsa apa, anak-anak baik. Jadi cuman kebetulannya, kurang lebihnya mohon maaf. Dimanapun Anda, siapapun Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya orang bodoh, saya orang awam, saya ya masih banyak kekurangan, saya masih butuh banyak belajar kepada jenengan-jenengan yang mungkin lebih ilmunya lebih tinggi, karena saya merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ya pengen berbagi cerita aja. Ambil sisi yang baiknya, buang yang negatifnya. Sekali lagi, kalau melihat tontonan video di dalam YouTube ya tentang misteri, tentang gaib, jangan dulu kita ini dipercaya atau menelan mentah-mentah. Begitu ya para sedulur, belajar dan terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.